OPM sudah punah, yang ada sekarang KKB Pegunungan. Melansir dari republika.co.id, tokoh pemuda Papua Ali Kabiai menyatakan kondisi organisasi Papua Merdeka atau OPM saat ini sudah punah. Kelompok yang sekarang melakukan tindakan kekerasan di Papua disebut Ali hanya kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan. Pergerakan KKB yang lebih dominan melakukan kekerasan karena terdesak pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi Papua saat ini selalu merujuk pada kata kunci OPM dan KKB, kata tokoh pemuda Papua Ali Kabiai dalam keterangan diterima. Kondisi saat ini di Papua, menurut Ali Kabiai, jika melihat kembali ke belakang pergerakan Papua Merdeka di tahun-tahun sebelumnya, yang paling eksis melawan kedaulatan NKRI adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Diakui Ali, OPM telah sedari dulu menjangkiti pemikiran warga-warga di sepanjang pantai atau pesisir Papua, dan OPM dulu sekali lahir dari gerakan spiritual bawah tanah air kekerasan. Jadi ceritanya bermula dari tahun 1963. Aser Demotekai yang merupakan mantan kepala distrik Demta, Kabupaten Jayapura. Kemudian muncul juga gerakan pro kemerdekaan Papua di Manokwari pada 1964. Tokohnya adalah Terianus Aronggear. Organisasi Terianus dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dan nama OPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari, ungkapnya. Seiring berjalannya waktu, lanjut Ali Kabiai, pergolakan OPM pada waktu itu, orang Papua pantailah yang selalu aktif dalam melakukan perlawanan terhadap negara dengan aksi-aksinya. Namun dengan sentuhan humanis oleh pemerintah dan berjalannya waktu, kesejahteraan orang Papua pantai mulai menjadi perhatian pemerintah. Ali menyebut fakta saat ini, buktinya telah banyak anak-anak Papua pantai yang diberikan kesempatan oleh negara untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil, juga diberikan jabatan-jabatan fungsional. Juga anak-anak pantai mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI Polri, kesempatan di berbagai bidang olahraga. Pemerintah NKRI juga memberikan kesempatan seluas-luasnya para pemuda Papua belajar dengan beasiswa. Bahkan anak-anak Papua juga sukses di luar negeri, memberikan kebanggaan negara sehingga mereka merasa puas atas perhatian dari pemerintah. Belum lagi banyaknya infrastruktur dan pembangunan di Papua mulai dapat dinikmati masyarakat Papua, ungkap Ali Kabiai. Setelah para tetua mereka meninggal, menurut Ali Kabiai, pada titik inilah OPM sudah tidak ada alias sudah punah, karena secara tidak langsung gerakan OPM tidak dilanjutkan oleh penerus keluarga mereka. Sebagai contoh, sebut Ali Kabiai, Ketua Dewan Adat Presidium Papua saat itu, Deshio Eluai, yang merupakan tokoh perjuangan Papua Merdeka. Kini anaknya Yanto Eluai telah mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Ali Kabiai mengakui ketika negara sudah sangat memberikan perhatian kepada masyarakat Papua, baik kesejahteraan, kesempatan belajar dan menduduki pemerintahan, yang dulu mereka menyebut dirinya OPM, sekarang adalah bagian dari warga negara Indonesia. Dan bila ada yang masih menyebut diksi OPM TPNPB, mereka adalah bagian penyusupan politik, bukan murni dari mereka karena sesungguhnya mereka sudah punah. Omong kosong jika ada OPM TPNPB, karena yang ada sekarang ini adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang berada di area pegunungan, ujarnya. Tolak dialog damai. TPNPB OPM nyatakan perang total dan meminta warga non Papua segera pergi. Melansir dari hidayatullah.com, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Daerah Emas Tupu, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah,
menyatakan menolak dukungan United Liberation Movement for West Papua dan Majelis Rakyat Papua terhadap wacana jeda kemanusiaan dan dialog damai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pernyataan ini disampaikan pimpinan TPNPB OPM Emas Tupung, Derek Daud Nawipa. Nawipa menyatakan pihaknya tidak membutuhkan dialog yang digagas pemerintah untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua. Kami TPNPB membutuhkan intervensi Dewan Keamanan atau DK, PBB. Kami tolak dialog dan jeda kemanusiaan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM, kata Nawipa. Nawipa mengatakan pihaknya memperingati hari lahirnya embrio negara Papua Barat. Ia menyatakan TPNPB akan mengumumkan perang total dan meminta warga non-Papua meninggalkan tanah Papua. Kami TPNPB tetap konsisten kepada pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh manajemen markas pusat sebagai pertahanan. Kami siap hadapi musuh kami dalam tahapan evolusi maupun revolusi total sampai Papua merdeka, katanya. Nawipa menyatakan TPNPB OPM menolak segala bentuk tawaran pemerintah dan meminta warga non-Papua keluar dari wilayah itu. Tanah Papua milik rambut keriting, kulit hitam. Warga non-Papua, kami tidak izinkan segera kosong dari tanah air West Papua, katanya. Lebih jauh, ia meminta bantuan Amerika Serikat atau AS, Belanda dan PBB mengembalikan hak kedaulatan Papua. Nawipa mengajak seluruh pasukannya membangun kekuatan dalam menghadapi pemerintah Indonesia. Seluruh pasukan harus konsisten, semangat dalam arena perjuangan maupun lapangan bergerilya, tidak menyerah untuk menyalakan api revolusi. Negara West Papua Barat telah menjadi suatu negara yang sampai saat ini belum diakui Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan negara adik kuasa karena ada kepentingan kapitalisme, katanya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB adalah sayap militer dari organisasi separatis Papua Merdeka atau OPM. TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973. OPM pertama kali muncul pada tahun 1960-an. Setelah Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian New York, nama tersebut merujuk pada sekelompok orang yang mendukung pemisahan negara Indonesia yang populer sebagai Gerakan Papua Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka yang sering menggunakan kekerasan senjata. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.